Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi, NPM 1950-221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan investasi pada bank syariah. Sebelum menentukan kebijakan investasi, bank syariah harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, aspek rentabilitas. Bank syariah sebagai pemegang amanah investor berfungsi sebagai fund manager. Sebagai fund manager yang baik, tentu akan memilih proyek, bidang, atau sektor usaha yang menguntungkan. Yang kedua, aspek likuiditas. Dalam penempatan dana guna memperoleh hasil, bank juga tidak melupakan kepentingan pemilik dana. Sehingga dalam pelemparan dana tetap disediakan dana segar yang diperkirakan dibutuhkan nasabah kapan saja. Yang ketiga, spreading risk. Setiap penempatan dana, meski renable, tetap mengandung resiko bisnis. Karenanya, resiko-resiko kegagalan yang mungkin timbul ini harus bisa diperhatikan, sehingga bisa diantisipasi dan tetap terkendali. Untuk selanjutnya yaitu skala prioritas. Skala prioritas dibagi menjadi dua. Yang pertama, prioritas utama. Prioritas utama adalah sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan resiko terkecil. Misalnya, transaksi kelompok jual beli, transaksi bagi hasil kelompok pembiayaan masyarakat, transaksi ijarah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintahan otoriter moneter, yakni pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Poin yang selanjutnya yaitu produk-produk investasi syariah. Ada beberapa produk-produk investasi syariah. Yang pertama, tabungan dan deposito mudharabah. Mudharabah adalah akad atau perjanjian antara nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu asuransi syariah. Pada asuransi syariah, premi yang dibayar tetap milik nasabah dan dana yang terkumpul merupakan milik seluruh peserta asuransi. Yang ketiga yaitu tabungan pendidikan. Beberapa bank syariah menyediakan produk tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan juga menyediakan fasilitas asuransi kerjasama bank dengan perusahaan asuransi syariah, agar jika Anda mengalami musibah, dana pendidikan akan tetap terjamin. Yang keempat yaitu reksadana syariah. Pada reksadana syariah, investasi yang dilakukan oleh manajer investasi selain mempertimbangkan keuntungan, juga kehalalan produk investasi. Dengan begitu, hasil investasi yang dibagikan kepada para investor bersih dari riba dan unsur lainnya yang tidak halal. Poin yang selanjutnya yaitu sistem bagi hasil. Yang pertama, penentu besarnya rasio atau nisabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil. Yang kelima, tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Nama saya Ripa Padilla, NPM 1950-222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bank syariah dalam merumuskan kebijakan investasinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan,
Di antaranya adalah penerapan jenis pembiayaan. Misalnya, jenis pembiayaan yang akan dibiayai dalam bentuk murabahah, mudorabah, SWBI. Penerapan pada bank lain, musyarakah, istihnah, dan lain-lain. Penerapan sektor pembiayaannya harus mempertimbangkan jenis nasabah, sektor ekonomi, jangka waktu, kebijakan pemerintah, UKM, dan lain-lain. Alokasi dana. Pengalokasian dana untuk investasi dapat dilakukan dengan pola pull of doom dan channeling. Untuk sumber dana berakad mudorabah, mukayadah, atau sebagai pelaksanaan program pemerintah. Ataupun sebagai pelaksanaan program pemerintah, yaitu ada tingkat kualitas pada sektor investasi, kualitas piutang dapat dikategorikan sebagai berikut. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Kualitas surat berharga syariah sebagai berikut. Lancar, surat-surat berharga yang termasuk dalam kategori ini adalah surat utang pemerintah, surat berharga pasar uang syariah yang belum jatuh tempo, surat berharga komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan belum jatuh tempo. Obligasi syariah yang tercatat dalam pasar modal, sertifikat reksadana syariah akan macet apabila tidak memenuhi kriterianya. Ada penyertaan modal dalam dikategorikan sebagai berikut. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun, kurang lancar. Jika jangka waktu melebihi 1 tahun, namun belum melebihi 4 tahun, diragukan. Jika jangka waktu melebihi 4 tahun, namun kurang dari 5 tahun, macet. Jika penyertaan modal sementara belum dapat ditarik kembali meskipun perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif. Adapun yang terakhir ada SWBI. SWBI yang dimiliki bank dapat dikategorikan sebagai kategori lancar dengan kategori tingkatan kualitas masing-masing objek investasi serta prospek di masa depan, maka tingkat keuntungan perbankan di masa yang akan datang dapat dimaksimalkan dan mampu meminimalkan tingkat resiko yang mungkin timbul guna kemaslahatan baik bagi perbankan dan juga nasabah-nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Ali, NPM 1950-223 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang mind map yang sudah saya buat mengenai materi administrasi dan pembiayaan dari ekonomi mata kuliah ekonomi syariah. Lalu adapun di sini tentang administrasi dan pembiayaan, yang dimana administrasi dan pembiayaan ini harus ada tahap-tahapnya, yang dimana yang kesatu ada proses pembiayaan. Proses pembiayaan secara umum, proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang kesatu, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen. Yang kedua, pre-screening. Yang ketiga, verifikasi data. Yang keempat, analisis pembiayaan. Yang kelima, proses rekomendasi dan usulan. Yang keenam, proses persetujuan. Yang ketujuh, pengawasan dan maintenance pembiayaan. Lalu adapun proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas. Yang ke satu ada pre-screening. Pre-screening ini didapat dari BI checking, lama usaha dan karakter nasabah, pengecekan SID. Untuk hasil pengecekan SID, jika hasil lancar maka ISA diteruskan proses. Jika minha ataupun sampai 5 hari dilakukan klarifikasi kepada nasabah, penyebabnya bisa terjadi demikian. Jika hanya karena kartu kredit masih bisa diteruskan asal ada bukti lunasnya. Lalu adapun verifikasi data. Verifikasi data diterima berkas permohonan pembayaran, kemudian melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi untuk meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna analisis pembayaran. Lalu adapun tips melakukan verifikasi yaitu siapkan data pertanyaan. Yang kedua, checklist persyaratan administrasi. Yang ketiga, untuk cek langkah 1 dan 2 di atas gitu.
yang sudah saya paparkan tadi. Lalu adapun langkah pengumpulan data dan verifikasi data. Di sini langkah pengumpulan datanya yang ke satu ada BI checking, yang kedua ada cek perizinan usaha, yang ketiga ada kunjungan ke lokasi usaha, yang keempat konfirmasi relasi, yang kelima periksa rekening koran, yang keenam periksa laporan keuangan, yang ketujuh periksa kondisi jaminan. Lalu adapun jenis analisa, yang ke satu ada bisnis kualitatif dan kuantitatif ataupun keuangan, yang dimana analisa bisnis ini hasilnya dituangkan dalam eksekutif summary pada usulan pembayaran untuk pertimbangan komite pembayaran. Lalu adapun yang pertama aspek umum, yang kedua aspek legalitas, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek pemasaran, yang kelima aspek teknis dan produksi. Adapun proses rekomendasi dan usulan. Proses rekomendasi dan usulan, yang pertama, jika permohonan nasabah tersebut layak untuk diberi fasilitas pembiayaan, maka AO ataupun account officer langsung membuat usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Lalu adapun pengajuan komite pembiayaan dilampiri dengan kelengkapan berkas pembiayaan yang berisi yang ke satu SID, Sistem Informasi Debitur, yang kedua hasil transaksi, yang keempat dokumentasi jaminan, yang kelima usaha dan tempat tinggal. Lalu adapun proses persetujuan dan pencairan. Yang ke satu adalah setelah komite pembiayaan menyetujui, kemudian berkas tersebut diserahkan ke administrasi pembayaran. Yang kedua, AO ataupun account officer segera konfirmasi ke CS atau ke customer service dengan memberikan fotokopi KTP nasabah suami istri untuk dibuatkan buku tabungan. Kemudian AO membuat memo internal untuk mengajuan penyiapan dana yang ditandatangan oleh direktur operasional, dan kemudian memo tersebut diserahkan kepada kabag operasionalnya, kepala bagian operasional. Adapun yang keempat, berkas dari bagian admin lalu diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan untuk dibuatkan sebuah akad. Setelah akad selesai, berkas diserahkan kepada kepala bagian marketing untuk proses improvement di sistem, untuk proses analisa di sistem. Lalu yang keenam, habis proses pengakadan, nasabah bisa ambil dana di kasir. Lalu adapun pengawasan dari maintenance pembiayaan. Yang ke satu, memonitoring penggunaan dana apakah benar sesuai peruntukan pada saat pengajuan dilakukan, baik terhadap nasabah yang akan jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo. Adapun yang kedua, beberapa hari sebelum jatuh tempo, angsuran diingatkan via telepon bahwa angsurannya akan jatuh tempo. Yang ketiga, 3 hari setelah jatuh tempo masih belum membayar, maka dilakukan kunjungan. Yang keempat, jika terdapat tunggakan lebih dari 60 hari ataupun 2 bulan, maka penanganan dilimpahkan ke bagian remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai administrasi dan pembayaran. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Semoga kawan-kawan di rumah tetap sehat walafiat meskipun kita masih dalam keadaan daring, masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurcaini, NPM 1950224, akan menjelaskan tentang
kolektibilitas investasi. Dalam kolektibilitas investasi, ada pun penggolongan kolektibilitas. Yang pertama adalah kolektibilitas kredit lancar. Yang kolektibilitas 2 yaitu dalam perhatian khusus. Kolektibilitas 3 kurang lancar. Kolektibilitas 4 diragukan. Kolektibilitas 5 macet. Dalam kolektibilitas investasi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Bank Syariah terkait dengan kolektibilitas investasinya, yaitu yang pertama, penentuan kualitas investasi. Yang perlu dipertimbangkan adalah prospek usaha, lalu kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, dan kemampuan membayar. Yang kedua, penilaian. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Yang terakhir adalah dokumentasi. Kelengkapan dokumen terkait dengan penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif harus diperhatikan. Dengan memperhatikan kolektibilitas investasi pada sebuah usaha, maka perbankan syariah diharapkan mampu menekan terjadinya default atau wan prestasi terhadap nasabah investasi. Lalu selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam kolektibilitas. Yang pertama, berdasarkan prospek usaha. Dalam prospek usaha, yang pertama adapun kelangsungan usaha sangat diragukan. Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Yang kedua, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. Yang ketiga, manajemen yang sangat lemah. Yang keempat, terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi. 2. Berdasarkan keuangan debitur. Dalam keuangan debitur, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, rasio utang terhadap modal sangat tinggi. Yang keempat, pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional. Lalu yang ketiga, berdasarkan kemampuan membayar. Dalam kemampuan membayar, ada pun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Yang kedua, dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada. Lalu setelah itu, ada pun ciri-ciri dari investasi. Yang pertama, untuk mengadakan barang-barang modal. 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Yang ketiga, berjangka waktu menengah dan panjang. Yang keempat, pihak nasabah boleh mengajukan cara pembayaran. Demikian video tentang kolektibilitas investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.